Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Hari ini tanggal 22 Agustus ya guys, pukul 18:56. Nah, gua mau bahas saham dan politik. Jadi ini berkaitan guys. Kenapa berkaitan? Karena di video terakhir gua ya, di video terakhir gua membahas soal market crash, potensi market crash ya. Kemudian gue juga sampaikan bahwa mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ternyata yang komen banyak yang mengharapkan market crash akan terjadi. Kayak begitu guys, market crash terjadi. Mudah-mudahan nih gue udah nyiapin dana dan sebagainya gitu ya. Karena khawatir dengan kondisi yang terjadi belakangan ini. Nah, sekarang gue mau ngobrol aja guys ya. Gue mau langsung membuat kesimpulan bahwa market crash ya kecil kemungkinan akan terjadi. Nah, gitu guys ya. Jadi lu jangan 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 mendoakan yang jelek-jelek lah guys kalau gue bilang ya. Termasuk market crash kemudian adanya kerusuhan yang mudah-mudahan sih nggak ada. Kita jangan berdoa dan berharap seperti itu. Ya semoga Indonesia menjadi baik-baik aja. Kenapa gue katakan demikian? Karena memang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, gue mau sedikit membahas saham dan politik. Jadi gini guys ya, kita kita ngobrol-ngobrol ala warung kopi aja guys. Kekhawatiran situasi ini kan disebabkan karena ini guys sebenarnya ada hasil ya hasil UU Pilkada ya karena memang gua suka ngikutin politik ya, dan politik dengan saham, kesestabilan atau stabilitas politik itu akan mempengaruhi market guys, itu akan mempengaruhi market. Nah sekarang gua akan bahas ini UU Pilkada ya, ini nyerempet ke politik ya guys ya, walaupun sebenarnya ini channel belanja saham. Kalau lu mau skip boleh silakan. Nah, yang dipermasalahkan itu sebenarnya ini guys. Nah, ini minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon KPU ya. Minimal 30 tahun saat dilantik. Nah, kalau misalkan menggunakan yang putusan Badan Legislatif DPR tanggal 21 Agustus ini, ada beberapa pihak yang ketika umurnya belum 30 tahun dia bisa jadi gubernur. Dia bisa jadi gubernur. Nah, ini yang diprotes. Ya. Tapi kalau misalkan ini ya, dan ini si Sufmi Dasko Ahmad ya, sampai sekarang gue ngikutin, gue pantau di Twitter, kemudian gue juga ngikutin ya. Si Sufmi Dasko Ahmad, dia itu wakil ketua DPR dan ya cukup aktif ya dalam beberapa waktu ini. Karena kenapa? Dia memang dari Gerindra, guys. Gerindra itu adalah partai yang memang ya yang dimiliki atau yang mengusung Prabowo Subianto, Pak Prabowo, dan itu menjadi presiden terpilih kan. Jadi memang ya kalau misalkan dibandingkan Puan Maharani sekarang lagi di Eropa. Ya, kemudian ada Paulus, dia dari Golkar saat ini sudah dipegang oleh si Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Rahmat Gobel dari Nasdem. Nasdem ini sebenarnya dia kalau gue lihat, ya ini ngomongin politik aja guys ya. Kalau gue lihat ya Nasdem ini memang sebenarnya bukan motor. Dia ngikut aja, ngikut, dan dia memang terakhir kan bergabung dengan Kim Plus bersama dengan PKB dan PKS. Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu ada ini nih. Nih, lu bisa lihat beritanya. Dia nggak tahu ada ini. Nah, ini kan berarti jadi pertanyaan, sebenarnya Muhaimin Iskandar ini masih dianggap atau tidak? Praktis yang memang saat ini sibuk ya, yang beberapa kali muncul yaitu si Sufmi Dasko, dan pasti si Sufmi Dasko ini berkoordinasi dengan presiden existing, dalam hal ini Pak Jokowi, dan berkoordinasi juga dengan presiden terpilih Pak Prabowo. Ya dia demi kebaikan bangsa lah, mereka berkomunikasi. Tapi pada intinya dia yang sibuk nih, karena yang lain enggak. Bukan berarti yang lain gak sibuk ya, tapi yang lagi tampil ini nih. Nah, si Sufmi Dasko ini ya, wakil ketua DPR ini, dia sudah mengatakan bahwa pada hari ini yang berlaku adalah yang di MK. Artinya ini guys, nih yang berlaku yang ini ya 6,5. Artinya guys, kalau misalkan yang ini sudah berlaku ya berarti kita udah sedikit lihat arahnya guys. Arahnya adalah berarti eh yang dituntut ini ya, demo ini yang dituntut kan adalah ini nih. Yang ini nih. Yang ini nih. Nah, ini. Kalau soal Anies Baswedan jadi nggak bisa gubernur ya, ya itu memang menjadi persoalan juga ya. Cuman fokusnya lebih ke sini nih.
Jangan sampai ada pihak yang masih cilik, istilahnya begitu ya, yang masih belum 30 tahun bisa menjadi gubernur, kemudian menyalahi undang-undang gitu loh guys. Apalagi undang-undang yang sudah diputuskan MK. Nah sekarang yang tadi gue bilang, Sufmi Dasko udah mengatakan hal demikian. Maka harusnya ya, ini arahnya adalah untuk menenangkan massa. Harusnya untuk menenangkan massa. Ya, harusnya ya demo ini ya bisa berakhir. Memang saat ini masih terjadi. Saat ini masih terjadi. Kenapa? Karena memang ada kekhawatiran nanti di sini sekarang bilangnya enggak nih, yang berlaku yang di MK. Siapa yang tahu nanti tengah malam berubah? Siapa yang tahu nanti sampai tanggal 27 Agustus berubah? Nah, itu yang dikhawatirkan memang. Cuman paling tidak melalui Sufmi Dasko ini, wakil ketua DPR, dia sudah menyampaikan bahwa MK ini yang berlaku yang di MK. Artinya guys, setidaknya ya seharusnya ya ini bisa mereda sementara, bisa mereda. Terkecuali ya guys ya, ini harus hati-hati guys. Terkecuali ada provokator yang masuk ke dalam, kemudian memanfaatkan dan menunggangi. Kayak begitu guys. Karena gini guys, ya kalau dilihat dari komposisi DPR sekarang guys, gimana kemarin ya yang badan legislatif ini akhirnya bisa rapat secara cepat nih, secara cepat. Itu jarang-jarang loh. Ini bisa rapat secara cepat. Mereka nih, ini Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN ini sepakat semua, kecuali PDIP, ya kan? Karena memang saat ini komposisi di parlemen, ya, komposisi di parlemen itu ini guys, ini nih, Golkar bareng Gerindra, Gerindra bareng PKB, PKB bareng Nasdem, Nasdem bareng PKS, dan Demokrat bareng PAN, ya. Di kabinet ini ada menterinya, ada Agus Gumiwang, ya kan, ada Agus Gumiwang, kemudian ada Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga tuh satu lagi gue lupa. Gerindra juga ada menterinya di kabinet, PKB juga ada, Nasdem ada, PKS ada, walaupun Nasdem yang kemarin si siapa namanya Syahrul Yassin Limpo juga ditangkap. Kemudian PKS belum ada, tapi dia sudah menyatakan bergabung. Demokrat AHY sudah ada, PAN Zulkifli Hasan ada di kabinet. Praktis guys ya, ini di parlemen saat ini ya, saat ini komposisi kekuatannya begini guys. Nah kalau misalkan komposisi kekuatannya begini guys, rapat itu bisa berlangsung cepat karena nggak banyak interupsi. Ibaratnya kalau misalkan ada 5 orang, 4 orang maunya pergi ke Bogor, 1 orang pergi ke Bandung, ya udah berangkat ke Bogor gitu loh. Paham guys ya? Jadi saat ini komposisinya begini. Nah, kita belum tahu dengan nanti dilaksanakan putusan MK, artinya yang tadinya PDIP nggak bisa mencalonkan, sekarang PDIP bisa nih mencalonkan. Gitu loh guys. Cuman tadi Megawati sudah, ya Bu Mega sudah menyampaikan bahwa dia nggak akan mendukung Anies. Nggak tahu ke depannya itu bagaimana, karena yang namanya politis pagi tahu, siang tempe, sore bisa pecel. Jadi bisa beda-beda. Cuman yang mau gue sampaikan begini, dengan adanya yang hal yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad ini ya, gue yakin bahwa dalam beberapa waktu ke depan yang namanya market crash itu kecil kemungkinan akan terjadi. Dan begini guys, dan begini deh guys, jangan mencoba untuk menebak arah market. Sekali lagi gue katakan ya, kita tuh kecil, kemampuannya kecil. Mungkin memang ada beberapa orang yang bisa, cuman 1/1000 guys, 1/10.000 yang benar-benar bisa dengan valid menebak arah market. Yang namanya market itu nggak ada yang bisa ditebak, kayak begitu guys. Nah makanya balik lagi ke kesimpulan gue nih, market crash kecil kemungkinan akan terjadi. Jadi ya sekali lagi guys, kita doakan pertama Indonesia menjadi semakin lebih baik ya. Hati-hati yang lu berada di jalan, jangan sampai ditunggangi oleh kelompok atau pihak-pihak tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berharap kemudian ada market crash, kemudian ada kekacauan sehingga menyebabkan saham-saham turun sehingga lu bisa nyerok di harga bawah. Ya jangan berdoa yang seperti itu juga, kayak gitu guys. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.